Di samping ballroom yang sudah kami sediakan, nanti makannya kembali lagi di ruangan sini. Nanti untuk doorpress setelah istirahat, dan nanti yang tadi sudah bertanya juga kita akan kasihkan setelah istirahat. Doorpress utama kita TV 32 inch. Ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu dulu ya, Ibu. Ya. Enggak. Wawancara. Assalamualaikum dokter. Dokter Eri. Iya. Salam kenal ya dok. Iya. Lama baru ketemu sekarang ya. Oh gitu ya. Dokter udah berapa tahun di Rumah Sakit Batu Purwakarta? Ini bergabung sejak 2017. 2017 berarti berapa tahun dok? 5 tahun. 5 tahun ya. Gimana Rumah Sakit Batu Purwakarta? Makin meningkat dari awal. Begitu. Tadi baru dengar katanya mau bikin 4 lantai. Wah, luar biasa deh prospek ke depannya. Begitu ya dok. Bagus ya. Iya, mohon dukungannya ya dok dari Amin. dokter. Mudah-mudahan. Iya. Nah, untuk dokter jadi wakil ketua ID Purwakarta ya dok ya. Sejak kapan dok? Sejak 2019. 2019 baru dilantik ya dok? Itu yang pertama waktu itu. Dulu sebelumnya udah pernah dulu pas 2008 sampai 2011 masih dokter umum. Oh, jadi udah 2 periode Kalau ya? yang dokter spesialis dari 2019 sampai 2022 ternyata berlanjut lagi pemilihan kemarin 2022 sampai 2025. Iya dok. Nah, gimana dengan ID Purwakarta? Insya Allah Anggotanya berapa dok? sekitar 400-an lebih. 400 ya dok ya? Banyak ya? Kebetulan kita bulan Oktober ini 21, 22 dan 23 kita akan melakukan family gathering Gitu. ke Bali dan rapat kerja cabang. Itu semua? Ya diwakilkan kurang lebih 80 anggota. 80 anggota ya dari 400 itu? Dari 400 dari situ. Banyak juga ya dok? Insya Allah banyak di Purwakarta. Iya. Terima kasih dokter Erik Juniarto SPOG terima kasih, atas presentasi hari ini, sangat menarik dan bermanfaat untuk semua, bukan hanya untuk ibu-ibu bidan ya dok ya. Ya, terima kasih. Semoga dokter sehat, panjang umur, Amin. berkah ilmunya Amin. untuk masyarakat Purwakarta dan Indonesia. Terima Thank kasih you. dok. Nah, Ya love. Didirikan oleh Dr. Haji Rusadi Suwito Hartono dan Ibu Haja Suci Lakasi yang telah diresmikan pada tahun 2009. Berlokasi di Jalan Raya Sadang Subang kilometer 5 Desa Cikupai, Kecamatan Campaka, Purwakarta. RS Bakti Husada Purwakarta merupakan cabang dari RS Bakti Husada Cikarang di bawah Badan Hukum PT Husada Purwakarta. Kemudian di PT Bakti Husada ini kami mempunyai stikers yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Komisaris kita, Dr. Okto. Ini merupakan visi dan misi dari rumah sakit kita. Visi Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta adalah menciptakan rumah sakit pilihan dan humanis. Kemudian misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, paripurna, dan berkualitas untuk kepuasan pasien. Kemudian moto kami adalah kesembuhan dan kepuasan pasien adalah pengabdian dan ibadah kami. Di Bakti Husada ini kami mempunyai fasilitas dan pelayanan unit kegawat daruratan yang dimana ini adalah 24 jam kami beroperasi. Di dalam unit kegawat daruratan ini kami mempunyai 9 bed yang terdiri dari bed tindakan, bed observasi, kemudian bed resusitasi dan connect ya. Jadi ibu-ibu bidan kalau misalnya merujuk boleh langsung ke UGD ke connect Bakti Husada Purwakarta. Kemudian ini ada layanan
ambulan kami memfasilitasi antar jemput ke rumah, ke perusahaan maupun ke fasilitas kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan emergency kit, obat-obatan yang lumayan lengkap, kemudian oksigen dan petugas yang terlatih. Semua layanan ini, layanan fasilitas antar jemputnya gratis ya ibu-ibu. Kemudian ada fasilitas pelayanan gizi dan klinik umum yang dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Ini adalah fasilitas dari klinik gigi di rumah sakit kami. Kami mempunyai layanan dan fasilitas klinik spesialis yang cukup lengkap. Mungkin sudah dibandingkan dengan RS lain, kami lengkap ya. Ada klinik anak, klinik kebidanan dan kandungan, klinik penyakit dalam, klinik bedah umum, klinik THT, klinik syaraf, klinik rehabilitasi medik, klinik bedah mulut, klinik kulit, kelamin, klinik ortopedi, dan klinik urologi, kemudian klinik mata. Berikut adalah jadwal dokter spesialis yang beroperasi di Rumah Sakit Bakti Husada II Purwakarta. Di dokter spesialis anak kita mempunyai 2 dokter, yaitu ada dokter anak, dokter Lia spesialis anak, dan dokter Muhammad Januar Aji spesialis anak. Kemudian di klinik spesialis penyakit dalam kami punya 2 dokter, yaitu dokter Trio Panji Utomo spesialis penyakit dalam dan dokter Joko Wiyanto dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian untuk klinik bedah umum kami punya 2 dokter juga, yaitu dokter Hernani Putra spesialis bedah dan dokter John yang jadwal praktek di hari yang tertera dia. Nah, kemudian ini adalah sahabat para bidan semua. Kami mempunyai 2 dokter kandungan yang sangat berkompeten di bidangnya, yang kebetulan saat ini akan menjadi pembicara kita di acara seminar kegawat daruratan dalam masa kehamilan dan neonatus, yaitu Dr. Muhammad Erik Juniarto spesialis obgyn, dan juga ada Dr. Ika, Dr. Ika Mariska spesialis obgyn. Kemudian kami juga mempunyai klinik mata. Ini adalah Dr. Sinta, dokter spesialis kulit kelamin, Dr. Asif, dokter spesialis ortopedi, dan Dr. Yudi Irawan, dokter spesialis urologi. Ini ada dokter klinik spesialis nyeri, yaitu Dr. Rina Asdukti. Kemudian ada Dr. Pun. Lalu klinik dokter gigi ada Dr. Gigi Kemala dan Dr. Gigi dan klinik rehabilitasi medik yaitu Dr. Thomas. Ini adalah dokter THT, Dr. Indah. Kami akan segera hadir layanan klinik spesialis jantung dan pembuluh darah yang insya Allah akan beroperasi di bulan depan. Kami sedang mengurus SIP-nya. Semoga nanti ke depannya rekan-rekan bisa merujuk atau mendatangkan pasien kepada kami dengan penyakit spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini adalah layanan fasilitas dari laboratorium kami, yaitu 24 jam. Lalu ini adalah fasilitas dari unit radiologi. Kami mempunyai fasilitas CT scan. Ini adalah fasilitas dari unit fisioterapi. Berikut adalah ruang-ruangan yang tersedia di RS Bakti Husada II Purwakarta.
kami mempunyai fasilitas ruang perawatan khusus, yaitu ruang NICU yang terdiri dari 3 bed NICU, dan kami juga memfasilitasi siapa yang melahirkan di Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta untuk mendapatkan akte dan kartu keluarga secara gratis jika melahirkan di RS Bakti Husada 2 Purwakarta. Kemudian juga kami mempunyai perawatan intensif HCU, NICU dan PICU. Kemudian ada layanan kamar operasi yang kami beroperasi 24 jam. Kemudian dari unit hemodialisa kami mempunyai 6 mesin HD yang terdiri dari 5 mesin HD yang normal dan 1 mesin HD khusus untuk yang HbS-Ag-nya positif. Kemudian klinik nyeri dengan USG dan CA khusus yang ditangani yaitu seperti nyeri otot, nyeri sendi tangan, lutut, kaki, dan nyeri pinggang. Kami mempunyai USG 4 dimensi, jadi mangga ibu-ibu jika ada yang ingin USG dengan USG 4 dimensi datang ke Rumah Sakit Bakti Husada 2 Purwakarta. Kemudian kami ada Pako untuk yang katarak, mangga datang ke Bakti Husada Purwakarta. Kami merupakan pionir pertama di Purwakarta dengan dokter yang sangat kompeten ya dok ya di bidangnya, persalinan dengan metode ERAS. Ini adalah harga paket ERAS di RS kami, dan kami pun menyediakan persalinan dengan metode ERAS ini dengan menggunakan BPJS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi mangga ibu-ibu kalau misalnya ada rencana untuk sesar dengan metode ERAS ini tapi ingin menggunakan BPJS, maka datang ke rumah sakit kami. Kami juga mempunyai layanan medical check up dan in-house clinic di beberapa perusahaan. Ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Dan kami juga mempunyai klinik, in-house klinik di beberapa PT. Kami mempunyai bekerja sama dengan 11 perusahaan untuk mendirikan in-house klinik, dan tidak hanya bergerak di bidang kesehatan, kita juga bekerja bidang promosi kesehatan, memberikan edukasi kepada pasien, dan juga kami memberikan pelatihan keperawatan kepada perawat-perawat kami agar mendapatkan atau mempunyai skill yang lebih berkompeten lagi. Kami juga bergerak di bidang bakti sosial dengan screening atau pemeriksaan gratis ke seluruh desa-desa di Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, dan kami juga rutin menyelenggarakan senam sehat kepada ibu-ibu sekitar di setiap hari Sabtu jam 7 pagi, dan kami fasilitasinya secara gratis. Ini adalah marketing Bakti Husada 2 Purwakarta. Mangga dicatat nomor handphonenya bagi ibu-ibu yang ingin merujuk atau mencari ruangan, apakah ada ruangan kosong di rumah sakit kami, maka hubungi kami. Kami sedia untuk ibu-ibu untuk membantu mendapatkan ruangan. Ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama. Sekian. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi yang akan nanti diperkenalkan oleh moderator. Yang pertama adalah pemateri kita adalah Dr. Hajah Ika Mariska SPOK. Kami persilakan. Yang kedua adalah Dr. Muhammad Erik Juniarto SPOK.
kami persilakan. Silakan. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mulai untuk materi Erik Juniarto, SPOG. Sebelumnya dokter, saya izin menyampaikan CV terlebih dahulu. Dokter Muhammad Erik Juniarto, SPOG, lahir di Jakarta 15 Juni 1979. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2004. Setelah itu melanjutkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2015. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Purwakarta periode 2019 sampai 2022 dan kembali menjabat sebagai Wakil Ketua IDI Purwakarta periode 2002 sampai 2005. Mungkin langsung saja dokter untuk penyampaian materinya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pimpinan semuanya. Terima kasih Bapak Komisaris Utama, semua jajaran komisaris, dokter PT, para manajemen Rumah Sakit Abdul Sada, dokter Evi dan teman-teman, dan semua panitia, serta dari Abdul Sada sekarang. Terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk membahas tentang slide tambahan, yaitu dua, perdarahan antapartum dan perdarahan postpartum. Nah, perdarahan antapartum ini ada dua yang saya bahas, yaitu placenta previa dan solusial placenta. Oke, masih yang kita bilang perdarahan antapartum, mungkin sebenarnya ini udah biasa Bu Bidan temukan yang di praktek sehari-hari. Cuman secara definisi harus jelas dulu. Adalah perdarahan yang terjadi dari jalan lahir pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Kenapa sih harus lebih dari 24 minggu atau 6 bulan? Karena diharapkan pada usia kehamilan 6 bulan itu bayi lebih viable, jadi kemungkinan bertahan hidupnya akan lebih besar. Terus perdarahan antapartum ini penyebab kematian ibu maupun bayi anak sebesar 3-5% dari seluruh kasus kehamilan. Sebagian besar disebabkan yang paling penting kasus utamanya adalah placenta previa dan solusial placenta, walaupun bisa terjadi juga dari polip, cervitis maupun vaginitis. Oke, ini placenta previa. Apa sih yang kita dalam placenta previa? Adalah placenta yang berada pada bagian rahim yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, ini dari gambar ini kita bisa mengatakan ini ada 4 nih. Ini yang kalau ibu mungkin mengetahui ini biasanya kita melalui pemeriksaan ultrasonografi. Yang pertama adalah placenta berada di bawah dan berjarak kurang lebih sekitar lebih dari 2 cm dari mulut rahim bagian dalam. Ini yang kita bilang placenta letak rendah. Yang kedua adalah placenta marginalis yang hampir mencapai osteometri internum. Ini adalah placenta previa partialis, dan ini yang paling sering menakutkan adalah placenta previa totalis. Faktor risikonya apa? Rata-rata ya ini sudah dikumpulkan bahwa paling sering adalah usia ibu itu sangat berpengaruh, yaitu yang sudah di atas 35 tahun, terus kemudian ganda multivara atau multivaritas, kehamilan bayi kembar atau lebih, posisi janin yang tidak normal, riwayat keguguran yang berulang, bentuk rahim yang tidak normal, terus adanya riwayat placenta previa pada kehamilan sebelumnya, kemudian riwayat operasi wadah rahim bisa karena kuret atau operasi miom atau operasi sesar sebelumnya, atau karena penyalahgunaan narkoba atau merokok pada kehamilan. Gejala klinis yang paling sering adalah perdarahan dari jalan lahir yang tanpa sebab. Ingat ya, tanpa sebabnya tidak disertai nyeri, berulang dan darahnya segar. Bagian terdepan janin tinggi atau floating, sering dijumpai biasanya ada kelainan otak janin
dan terus tidak nyeri apabila ditekan. Diagnosis pastinya dari mana sih? Mungkin ada beberapa bidang praktek swasta yang menyelenggarakan kegiatan ultrasonografi dengan pemeriksaan berulang USG, biasanya nanti akan terhati nih untuk melihat nih seperti gambaran seperti ini. Jadi kita lihat mungkin nih kalau bukan Bu Bidan kan USG-nya USG abdominal. Jadi kita posisinya mungkin harus benar-benar sagital, di tengah bagian daerah simfisis. Nah itu nanti harus kita dapatkan gambaran seperti kayak begini. Jadi bagian terbawah janinnya harus geras dulu, bisa kepala atau apapun. Kemudian kita bisa melihat ini ada namanya vesika urinaria. Kita harus bisa memposisikan osteomotor internumnya. Nah baru kita lihat nih ada gambaran seperti ini atau tidak. Kalau gambarannya seperti ini, berarti ini udah termasuk placenta previa. Ini udah tipenya totalis. Ya. Ini diagnosis pastinya tadi terbaik adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi yang melalui transvaginal, tapi transabdominal juga bisa. Kemudian kita juga harus mengetahui keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien melalui pemeriksaan ekokard maupun inspeksi genital eksternal yaitu pemeriksaan inspektor. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan? Minimal kalau dari Bu Bidan ada pemeriksaan darah rutin atau mungkin ada HB sahli. Kalau curiga ada namanya keadaan anemia, saran ya cari rumah sakit untuk konfirmasi. Kalau bisa ya kita cek semuanya. Kalau di puskesmas mungkin ada waktu berdarah atau waktu pembukuan, golongan darah untuk apabila terjadi anemia, dan waktu pembukuan darah dengan PTA-PT test. Tata laksananya bagaimana? Konservatif. Jadi diusahakan sebenarnya placenta previa itu saat mungkin. Jadi diusahakan kalau bisa usia kehamilannya di atas 37-38 minggu. Ya kalau konservatif gimana? Dengan bed rest, rawat inap yang mungkin apabila dibutuhkan dengan pemberian antibiotik profilaksis, pemeriksaan USG mungkin dengan USG serial, terus kita mengasih tokolisis, pemberian anemia apabila dibutuhkan, dan sampai dengan perdarahan berhenti dan respon perdarahannya mungkin membaik. Komplikasinya bisa terjadi komplikasi ibu dan janin. Kalau ibu placenta previa ya tadi perdarahan antevakumnya, perdarahan postvakum, sampai kemungkinan terjadinya histerektomi emergensi. Untuk janin placenta previa itu bisa terjadi sampai kematian janin dengan kehamilan, prematurity pada bayinya, dan asfiksia. Ini solusi placenta. Ini kasus solusi placenta ini kadang yang seperti dokter Ika tadi sampaikan, mungkin kalau ada ibu hamil dengan riwayat hipertensi, terutama preeklampsia berat, datang mungkin usia kehamilan yang tadi masih prematur, datang dengan keluhan perut tegang, bisa disertai perdarahan atau tidak perdarahin, tapi ternyata yang aneh kok biasanya dia tensi tinggi, kenapa datang dengan keadaan mata pucat, perut tegang. Kalau udah kayak begitu, curiga langsung solusi placenta. Ya bisa ditemukan dua keadaan, janin hidup atau janin tidak hidup atau meninggal dunia. Grade ringan apabila kalau misalnya solusi placenta ditemukannya hematom retroplasenta pada saat persalinan. Biasanya setelah bersalin, kalau misalnya pasien normal kalian bantu, terus dilihat tuh kan biasa kita lihat tuh lopus dari si placentanya. Kalau ternyata kok ini jumlah si kotiledonnya kok ada warna kehitaman ya, mungkin itu grade awal ya. Tapi alhamdulillahnya bisa ditolong. Jadi ada kata alhamdulillah. Itu mungkin derajatnya ringan dan bayinya hidup. Ya. Kalau sampai terjadi yang kedua tuh abdomen tegang dan yang hidup, yang tadi ada keadaan anemia, sebaiknya segera konsultasikan untuk mencari rujukan ke rumah sakit terdekat. Nah ini biasanya yang suka terlambat ini adalah dengan kematian janin atau ALFD, bisa tanpa ada gangguan pembukuan maupun dengan gangguan pembukuan. Ini kasus baru tadi malam saya kerjakan jam 12 malam, kemudian saya kurang tidur. Pasien datang usia perempuan 22 tahun, klinik parah, hamil aterem. Padahal rumahnya nih, kalau maaf dia rumahnya itu sebenarnya namanya di Kota Purwakarta, di Gampringin, depan rumah sakit Baiwasi. Tapi karena dia pengen lahiran di mertuanya, dia pindahlah ke kawasan Kiara Pedas. Pindahlah di mana saya nggak tahu berapa kali. Datang kemarin, tadi malam persis itu ke rumah sakit Bakti Usada,
dengan keadaan anemia berat, HB cuma 6, leukosit lebih dari 24.000 dan janin sudah IUFB. Saya USG, ternyata benar ditemukan adanya solusi plasenta. Alhamdulillah, karena kebetulan dokter kita lagi sedang ada operasi, tim masih lengkap, jadi kita bisa melakukan operasi segera dengan backup darah 4 lampu PRC. Saat sekarang pasien masih hidup, ya mungkin dengan masih di ruang intensive care, tapi tidak terjadi delay. Dan menurut alhamdulillah sudah dalam keadaan terpasang impuls, walaupun terpasang 1 jam. Ini kejadian tadi malam nih. Ada? Mungkin tahu. Terima kasih ya dari pasang ininya. Oke. Faktor risikonya ini lewat solusi plasenta sebelumnya bisa terjadi faktor kardiovaskular, ya antara tadi hipertensi, preeklamsi atau eklamsi dan gagal ginjal, usia ibu, trauma, riwayat minum, rokok, diabetes dan defisiensi besi. Gejala klinisnya tadi bisa ditemukan perdarahan, darah kehitaman atau perdarahan baru dan mereka ditemukan yang menggumpal, nyeri intermitan atau hilang timbul atau menetap, dapat muncul tanda klinis shock yang tidak sesuai dengan jumlah darah yang segar, ada anemia yang berat, bisa gawat dingin, terus tegang dan terus menerus nyeri. Pemeriksaan penunjang terbaik kalau bisa dilakukan adalah USG. Yang tadi malam saya nggak mumpung karena emang masih ada praktek, jadi saya bisa melakukan pemeriksaan USG. Tapi kalau pasien settingnya dari datang zaman masuk ke UGD tengah malam dilaporkan seperti itu, ya mungkin kita tindakan cuma satu, dilakukan seksio sesaria segera. Terus pemeriksaan darah rutin, pengumpulan darah perdarahan, dorongan darah untuk menyediakan penambah darahnya dan transfusnya. Salah satu pelaksananya adalah persiapan rujukan. Kalau kalian terima tadi penilaian secara terus menerus tanggapi kali bulan janin. Kemudian ini yang tolong kalau emang kasusnya perdarahan apapun bentuknya, pasanglah dengan kanula terbesar yang bisa didapatkan. Kalau bisa didapatkan nomor 18, pasanglah dengan nomor 18. Bila ditukai dengan klinis shock, dikoreksi dengan cairan kristaloid, memasang kateter untuk mengukur outputnya, posisi ibu miring ke kiri dan pemesanan lampu darah. Oke, lanjut dengan perdarahan postpartum. Apa sih perdarahan postpartum? Ini sebenarnya termasuknya definisi lama ya. Kalau di sini masih terbagi dua ya, perdarahan yang terjadi lebih dari 500 cc untuk persalinan perkawinan dan lebih dari 1000 cc pada persalinan seksio cesarean. Sedangkan menurut AKOP yang terbaru setelah 2021 adalah perdarahan yang terjadi lebih dari 1000 cc tanpa melihat proses persalinannya, apakah dia pervaginam maupun perabdominal. Dia dapat dibagi menjadi dua, adalah late HPP, early HPP atau yang terjadi dalam 24 jam dan late HPP yang terjadi dalam 24 jam sampai kurang lebih 12 minggu pasca salin. Insidensinya ini secara global sekitar 1,6% dari semua persalinan dan merupakan penyebab kematian ibu mencapai 94% dari kematian ibu saat persalinan. Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020 mengakibatkan kematian lebih dari 1.330 kasus. Ini termasuk banyak ya. Oke, paling sering ini perdarahan postpartum ini 4T faktornya. Ini harus selalu kalian ingat ya. Siapapun yang mau Bu bidan ya, saya sebagai dokter kandungan maupun dokter umum, dokter jaga di UGD, kalau memang ada terjadi perdarahan postpartum, terutama pakai ini harus selalu. Yang pertama adalah tonus uteri, berkaitan yang paling sering adalah atonia uteri. Yang kedua tisu atau sisa jaringan. Yang ketiga trauma atau kills ya, laserasi atau ruptur atau inversi uteri. Kemudian trombi dari faktor pengumpulan darah. Faktor risiko sama etiologinya bisa kalian baca nih. Kalau presipitatus ya bisa karena trauma dan tonusnya, persalinan memanjang, bisa tonus dengan adanya tisu, adanya infeksi pada ketuban maupun ada demam, paling sering tonus, oksitosin karena imusi bisa tonus, adanya embolik cairan amnion bisa karena pengumpulan darah, infeksi uterus, adanya trauma sama tonusnya, kemudian trauma saluran genital, trauma juga persalinan perkawinan yang dibantu seperti vakum atau forceps bisa trauma dan tonus, dan seksio cesarean terutama yang emergensi karena trauma dan tonusnya. Manajemen antisipasi HPP adalah
ibu kalau ada pasien kalian menangani ibu hamil dengan bekas seksil sesaria, maka diperlukan screening USG yang teratur untuk mengetahui letak implantasi dari plasenta. Jadi saya sih selalu menyarankan kalau memang bidan-bidan itu sudah mengetahui dengan riwayat SD, akan lebih baiknya walaupun fasilitas primer menyediakan USG, tetapi koordinasi dengan rumah sakit terdekat untuk memastikan dengan dokter kandungannya apakah bekas seksil sesarian itu akan aman atau tidak. Karena tidak semua ibu-ibu dengan riwayat seksil sesarian bisa melahirkan normal tanpa adanya komplikasi. Kemudian pasien dengan faktor risiko intrapartum merupakan tekanan pemantauan tanda vital, kondus keri dan evolusi perdarahan dalam waktu 1-2 jam pasca salin. Jadi ini rekomendasi HPP tetap yang pertama adalah ultrasonografika pada manajemen aktif kali 3 ya untuk semua persalinan. Bila oksitosin tidak tersedia atau tidak digunakan, dapat menggunakan regimen lain seperti eglometrin bila tidak ada riwayat hipertensi atau penggunaan misoprostol. Bila tidak ada tenaga ahli persalinan, dapat diberikan misoprostol apabila tersedia. Kompresi uterus berkelanjutan tidak direkomendasikan sebagai intervensi antisipasi pada ibu yang sudah mendapat profilaksis oksitosin. Bila tidak ada tenaga ahli persalinan, teknik melahirkan dari pusat terkendali tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Jadi ini rekomendasi observasi pasca salin, risiko rendah dengan risiko tinggi pada 2 jam pertama pasca salin, pengukuran suhu dalam 1 jam pertama, nadi suhu respirasi dan tekanan darah 1 kali, pundus atau lokenya tiap 1/4 atau setengah jam, nyeri penilaian awalnya, direview juga perlu, kemudian output urin dalam 2 jam pertama, kalau ada indikasi lanjutan monitor nadi, respirasi dan tekanan darah. Untuk resiko tinggi, observasi suhu tiap setengah jam, nadi, respirasi dan tekanan darah tiap 1/4 jam atau sesuai indikasi, pundus atau lokenya tiap 1/4 sampai setengah jam, nyeri penilaian awal, review dan juga perlu, output urin tetap sama. Setelah jam pertama, lanjutkan indikasi sesuai klinis. Kalau pada untuk pasien sesar, gabungkan dengan observasi rutin pasca operasi. Ini rekomendasinya yang bisa dilakukan adalah askopet minta tolong, jadi jangan coba menangani sendiri. Kalau segera ada perdana pasca salin, siapkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki dokter kandungan, dokter kebidanan dan fasilitas pendukung lainnya. Terus manajemen kegawat daruratan, jadi bidan bisa berkolaborasi dengan dokter jaganya untuk menilai bagaimana sirkulasinya, jalan nafasnya, pola nafasnya dan perdarahan bagaimana, penilaian kesadaran dengan tekanan vital dan volume darahannya, kemudian pemberian presitasi cairan yang menggunakan cairan kristaloid, cairan kristaloid ya kayak ringelata dan NaCl melalui jarum IV terbesar, kemudian menentukan penyebabnya, persiapkan komponen darah dan obat ultrasonografika terus, kemudian kalau memang bisa dan tersedia lakukan tamponade balon kateter yang ini. Mungkin kalau sudah beberapa melalui pelatihan bisa kalian kerjakan. Terus oksitosin tetap lebih baik daripada ergometrin. Jadi tetap pilihan pertama adalah oksitosin ya. Jadi walaupun oksitosin bisa dikombin dengan ergometrin, tapi oksitosin lebih baik, itu yang menjadi pertamanya. Kalaupun benar oksitosin tidak tersedia atau perdana tidak merespon, pemberian dengan oksitosin dan ergometrin direkomendasikan pemberiannya dengan misoprostol. Kalau memang tidak oksitosin dan ergometrin tidak merespon. Terus di daerah keuntungan pemberian misoprostol sebagai terapi tambahan pada HPP yang sudah menerima oksitosin pada kala 3 persalinan. Kalau perempuan yang tidak menerima prophylaxis kala 3 persalinan, oksitosin sebaiknya diberikan sebagai pilihan untuk manajemen HPP. Masa sabu terus dilakukan segera setelah plasenta lahir dan dipertahankan terus sampai kontraksi uterusnya membaik. Kompresi bimanual dilakukan pada kasus HPP dengan kasus atomi uterus sementara menunggu terapi lebih lanjut. Tadi di balon intrauterus atau atau kondom dapat digunakan sebagai terapi sementara sambil menunggu proses rujukan dan penilaian selanjutnya di rumah sakit rujukan. Operasi eksternal sebagai terapi HPP karena atomi uterus setelah persalinan dapat dilakukan sebagai metode sementara sampai terapi yang sesuai. Terus cairan intravenous yang direkomendasikan adalah jenisnya kristaloid.
pemberian komponen darah. Kalau susah misalnya mendapatkan pengganti darah ya dirujuk aja nanti di rumah sakit. Biasanya kita usahakan dengan koordinasi dengan PMI setempat. Oke, kalau memang di connect tersedia asam cairan sama pada persalinan normal mungkin bisa diberikan ya apabila persalinan darah lebih dari 500 cc itu dosisnya 1 gram IV pelan-pelan dalam 10 menit. Kalau susah untuk mendapatkan asam cairan sama IV ya rujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas pelayanan yang lengkap. Oke, ini dosis obatnya. Oksitosin tetap sebagai lini pertama, 20 unit bisa diguyur dalam RL 500 cc langsung loading. Kemudian dosis lanjutannya 20 unit dalam RL harusnya 500 ml, nggak harus dalam 1 liter karena biasanya infusan itu kan 500 cc. Kemudian tetesan tetap sama 40 tetes, maksimal nggak lebih dari 3 liter cairan IV yang berisi dosisnya 100 internasional unit. Terus tanda waspadaannya jangan diberikan secara bulus. Ini ergometrin dengan dosis-dosisnya maksimal kita buat nasi bisa sampai 1 gram, berarti kalau 1 ambung itu 0,2 mg maksimal berarti 5 kali pemberian. Hati-hati pada pasien dengan preeklamsia dan hipertensi. Ya, yang rekomendasinya kenali gejala klinis segera, tegakkan diagnosis awal untuk fase HAP dan HBP, antisipasi segera, penilaian awal tanda perdarahan antapakru dan perdarahan pasca salin, rujuk segera dengan pemasangan IV yang terbesar, dan resusitasi segera dengan cairan kristalin. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berlanjut dengan apabila ada pertanyaan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erik atas paparan materinya. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab pada ibu-ibu bidan yang memang masih bingung atau memang ada pertanyaan kasus sehari-hari yang mau ditanyakan. Boleh mangga bisa angkat tangannya lalu sebut nama dan asalnya. Boleh, silakan. Mohon izin, perkenalkan saya Bidan Sri dari Purwodadi, Kabupaten Subang. Mohon izin bertanya kepada Ibu Dokter Haji Ika. Dok, mohon penjelasan tentang pencegahan preeklamsi. Tadi disebutkan bahwasannya kalsium dapat menjadi referensi terbaik untuk pencegahan preeklamsi. Dan jika kita melihat dari pengertian dari preeklamsi, hipertensi membedakan yang gestasional dan preeklamsi itu di 20 minggu ke atas ya dok ya. Sementara mohon izin kami itu menerima teorinya untuk pemeriksaan protein dok itu adanya di trimester 3 dok. Nah berarti untuk screening awal apakah memang berarti bisa dilakukan pemeriksaan protein di 20 minggu ya dok ya, karena patokan teori yang tadi itu terjadinya preeklamsi, kita memilah ini masuknya ke mana itu lebih di 20 minggu dan jadi patokannya adalah pemeriksaan protein. Itu yang pertama dok. Yang kedua adalah yang preeklamsi terjadi pada postpartum ya dok ya. Tadi yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan bisa terjadi sampai 3 bulan. Nah teori yang kami dapat juga ya dok ya, preeklamsi atau eklamsi itu bisa terjadi pada periode postpartum yaitu di 42 hari. Nah untuk saya juga kan dulu pernah mengalami impending eklamsi 160/120 dengan protein positif 2 ya dok ya, karena saya gemeli. Nah alhamdulillah karena mungkin waktu itu saya usianya masih di bawah 35, respon tubuh bagus, akhirnya
di postpartum 1 minggu pun sudah kembali normal. Nah, untuk antisipasi nih dok, kalau di daerah untuk pencegahan jangan sampai terjadi hal-hal yang di postpartum, periode postpartum itu terapinya atau pengawasannya itu seperti apa dok? Misalnya contohnya tensinya harus seminggu sekali atau nifedipinnya terus sampai 42 hari ya, atau ada kategori tensinya di ambang batas yang mana? Misalnya contohnya 120/80 sudah normal di 2 minggu postpartum dok. Apakah memang terapinya dihentikan gitu sementara memang pasien tersebut terindikasi preeklamsi berat? Mungkin itu saja dok. Saya menanyakan ini kasusnya sering terjadi di lapangan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas pertanyaannya, ini memang penting sekali ya. Yang pertama tadi pemberian kalsium. Jadi dari etiologi preeklamsi salah satunya itu adalah stres oksidatif. Jadi ada stres oksidatif atau kekurangan pada nutrisinya, kekurangan antioksidan. Jadi kalsium itu setelah diteliti adalah antioksidan yang sangat baik untuk pencegahan preeklamsi. Oleh karena itu pada pasien-pasien yang tadi ada faktor risikonya itu sangat baik diberikan kalsium sekitar 1,5 sampai 2 gram. Tapi kalau tablet itu bisa 3 kali sehari atau bisa 2 kali, sisanya tadi dari nutrisi. Kemudian tadi pemeriksaan protein urin. Nah, jadi tadi kita harus ingat preeklamsi itu jangan dilihat hanya protein urinnya saja, tapi dia harus combine dengan tensi yang tinggi. Ya, jadi nanti ibu-ibu screeningnya dari trimester awal. Yang pertama tadi ada faktor risiko atau tidak. Yang kedua tensinya ya Bu. Kalau tensinya tinggi sudah otomatis harus langsung dicek protein urinnya gitu ya. Tapi kalau protein urinnya jadi positif, tidak masuk kriteria PID atau hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau ibu mengetahui ada pasien datang usia 12 minggu, usia 20 minggu, tensinya udah tinggi misalnya 140, langsung cek protein urinnya, langsung merujuk untuk kita berikan data nasional di rumah sakit. Kemudian mungkin untuk hari-hari bisa ke ibu lagi, tapi nanti kita harus observasinya ketat untuk pasien tersebut. Kalau memang nanti dia ke rumah sakit terlalu jauh, berarti untuk pemeriksaan di Onet atau di klinik ibu dia harus secara berkala mungkin minimal per 1 bulan, kalau bisa per 2 minggu ya, bahkan kalau di kandungan itu malah per 1 minggu kalau PMB ya. Tapi kalau pasien juga ya capek, kalau per 1 minggu mungkin bisa paling tidak sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian tadi ada ini memang sering ya Bu ya, pernah terjadi pada teman di karyawan juga sebetulnya di rumah sakit kita. Dia preeklamsi, jadi dia itu di sesar karena preeklamsi berat. Setelah itu sudah tidak kontrol kan, tapi dia kadang-kadang ada tiba-tiba tensinya selalu tinggi gitu ya, kemudian juga ke yang di dalam, ataunya mungkin kontrolnya kurang teratur ya, kontrolnya kurang teratur dan pekerjaan juga jarak ke rumah sakit agak jauh. Tiba-tiba ini sudden death. Iya, jadi itu bisa terjadi. Kemudian kita juga pernah mengalami pasien dengan sudah lahiran preeklamsi. Jadi sudah lahiran. Jadi preeklamsi itu adalah kelainan hipertensi pada ibu hamil, bisa terjadi pada kehamilan, intrapartum maupun masa nifas. Batasnya sekarang tidak lagi 2 hari, karena bisa sampai 3 bulan. Untuk komplikasinya bisa berlanjut. Tadi ya, kalau pasien yang saya ceritakan tadi, padahal dia udah lama, anaknya udah berapa bulan, udah lebih dari 3 bulan, tapi komplikasi kardiovaskularnya menetap, kardiomegalinya menetap. Oleh karena itu penting pemantauan postpartum selama 40 hari udah pasti ya. Jadi dia kalau kalau berarti kan misalnya di SC sudah 2 minggu udah
kontrolnya udah bagus, biasanya kita sarankan untuk ke puskesmas terdekat untuk monitoring tensi. Jadi kalau kita bilang, Bu, nanti tensi dari obat dari masih kita habis, tapi nanti Ibu kontrol ya ke bidan Ibu atau ke puskesmas terdekat. Jadi untuk dicek tensinya. Kalau misalnya nanti tensinya tinggi, Ibu bisa didapat obatnya dari klinik atau bidan terdekat atau puskesmas. Karena di puskesmas kan ada nifedipin atau nifedipin, jadi dia tidak perlu ke rumah sakit. Jadi kita sudah pesankan karena saat ini sudah lebih sering terjadi komplikasi postpartum setelah preeklamsi. Nah, oleh karena itu kita sering memberikan edukasi ke pasien setelah obatnya habis, dia harus kontrol ke bidan terdekat. Jadi nanti kalau misalnya tesnya terus tinggi, berarti harus terus dikasih itu Bu, harus dikasih obat gitu ya. Jadi itu harus pasiennya harus kontrol meskipun sudah melahirkan, atau mungkin ada home visit ya. Kadang-kadang kan di puskesmas ada home visit untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi. Jadi nitip untuk pasien-pasien preeklamsi di home visit meskipun sudah selesai lukanya udah bagus, tapi kita harus ingat bahwa komplikasinya masih bisa terus berjalan ya. Ini bagus sekali ya. Mungkin ada ya. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu, kita buka satu pertanyaan lagi. Dari mana? Dari grup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Deti dari Puskesmas Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Dr. Eli, sharing pengalaman dok. 1 bulan yang lalu saya mendapatkan pasien perdarahan dengan atonia uteri. Perdarahannya itu terjadi setelah 25 menit postpartum. Pasien ini G3 dengan nulipara, perdarahannya ngedadak dok, tiba-tiba aja ser kayak keran. Saya langsung infus 2 jalur, diberikan oksitosin, metil ergo juga. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita ngasih oksitosin, kan kata dokter tadi ketika ada oksi diutamakan masuk oksitosin dulu. Yang saya ingin tanyakan itu berapa maksimal oksitosin, apakah bisa dimix dengan metil ergo, dan apakah harus masuk juga misoprostol. Soalnya semua sudah saya lakukan, perdarahannya tetap mengalir dengan KBI KBE. Dengan nyampe ke rumah sakit, HB pasien itu 1,6. Pasien tidak sadarkan diri, udah ngorok dengan perjalanan bulan-bulan kemarin Jatiluhur dengan jalan begitu jeleknya kan. Nyampe RSUD pasien cuma 1,6, terus pasien baru sadar 6 hari kemudian setelah alat bantu napas segala macam. Alhamdulillah sadar, akan tetapi sekarang kondisi pasien itu ketika kita ngajak ngobrol itu agak lola dong. Terus terapi konsulnya harus ke dokter apa untuk sekarang ini? Itu aja yang saya ingin tanyakan, hatur nuhun. Mungkin harus dijawab ya. Jadi mungkin gejala sisa sequel pasca rawatan ICU kayaknya. Jadi kalau emang ditemukan gejala lola, berarti mungkin tidak bisa ditangani sendiri Bu, harus dengan multidisiplin, yaitu dengan dokter neuro atau dokter saraf dan dokter penyakit dalamnya juga. Jadi mungkin etiologi awalnya HB 1,6, sekarang masih bisa pulang walaupun dengan gejala sisa. Penanganan itu berarti sudah tepat, yang penting merujuk dengan segera. Di 1,6 itu sebenarnya mungkin kalau kita bilang mayat hidup ya. Jadi datang, alhamdulillah ini bayi pasti kasusnya. Mungkin bukan jaga saya ya, kalau biasanya saya suka ingat mungkin antara dokter Sela atau dokter Huda, dokter Sela ya.
Ya nanti saya lihat dulu ya kasusnya dari mana. Ya kalau pun benar sudah masuk penanganan di ICU, terus transfusi darah sampai HB optimal mungkin sampai HB 10, tapi karena HB sampai 1 berarti sudah terjadi hipoksia lama, mungkin sudah lebih dari 4 jam, berarti ya sudah bisa terjadi kerusakan otak. Jadi ya untuk penanganan pasca perawatannya yang tadi ditanyakan kemana, terbaik ya ke dokter neuro dan dokter penyakit dalam. Ya mungkin ya untuk masalah kontrasepsi tadi juga menyambung juga yang dari dokter Ika, siapapun Bu Bidan, maaf banget ini suka terjadi kejadian untuk kasus-kasus dengan hipertensi, baik hipertensi gestasional atau preeklamsi, biasanya setelah 42 hari atau masa nifas, entah gimana bidan di Subang atau di Purwakarta nih, saya tangkap nih rata-rata mengasih KB hormonal sudah 3 bulan. Jadi kalau memang pasien hipertensi awalnya terus ternyata pasca salin tensi terkontrol, tadi kan kita harus menilai dalam waktu 3 bulan. Jadi walaupun sudah tensi terkontrol, saran saya penanganan pasca salinnya jangan dikasih yang hormonal, ya yang non hormonal. Apa sih yang bisa? Ya minimal ditawarkan intrauterine device dari situ. Ya mengingatkan aja ya, walaupun tidak salahnya ya, mau pasien per vaginam maupun per abdominam, ya saran saya sih untuk riwayat hipertensi, kenaikan darah, pakailah yang KB non hormonal. Paling aman adalah IUD. Jangan dikasih kondom, nanti hamil lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, jawabannya sangat jelas sekali ya dok. Mungkin karena memang keterbatasan waktu dok, untuk pemaparan materi kita cukup. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Pina atas sudah memimpin materi di sesi yang pertama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Ika Mariska SPOG dan Dr. Muhammad Erick Tiniatur SPOG atas materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya Allah. Mengacu pada acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk pemateri kita yang tadi sudah tampil. Mohon kesediaannya dari Komisaris Utama Kejaksaan Purwakarta Dr. Yudhiswito Hartono untuk menyerahkan sertifikat untuk Dr. Ika dan Dr. di bawahnya. Mungkin dilanjutkan sesi foto bareng aja ya, sama jajaran Komisaris PT, Direktur Purwakarta, Direktur Cikarang, Dr. Tina ikut foto bareng dulu Bapak Manajer. Baik, setelah ini nanti Ibu Ketua IBI Cabang Purwakarta, Subang dan Kaltim ikut foto barengnya ke depan. Ada permintaan dari Dr. Ika foto bersama semua peserta bidan karena mungkin Dr. Ika dan Dr. Hendrik setelah ini akan kembali ke rumah sakit ya dok? Ya. Silakan mungkin kepada ibu-ibu bidan bisa berkumpul ke depan, kita foto bersama dulu. Yang foto naik panggung. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.